Puluhan orang ini yang tergabung dalam paguyuban pedagang nanas atau papanas gitu ya, di Bundaran Tugu Nanas, Jalan Cagak, Kabupaten Subang. Nah, demo ini katanya itu bentuk kekecewaan terhadap janji yang belum terrealisasi oleh Bapak Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi dan Bupati Subang Reynaldi Putra Andita. Pembongkaran lapak berdampak pada nasib para pedagang ini yang tidak punya penghasilan. Sudah hampir 1 bulan akibat lapak yang dibongkar. Kita lihat videonya teman-teman. Pemberangkatan nih Kang ke gedung sate. Oh, jadi mau ke gedung sate ternyata ya. Dari sini nanti ke gedung sate. Jadi bilangnya, kami rakyat kecil Pak Deddy, kalau ditindas aku mati, katanya gitu ya. Ini pedagang semua ini. Alah, bawa anak-anak euy. Urang teh punya aya teh ka gubernur teh. Di eling berenang ka gubernur teh. Sakali deui ka wargi-wargi khususnya urang Jalan Cagak kapunten beuna ieu aya kegiatan ngagaduhan pamimpin orang Subang. Teman-teman, kayak pernah lihat ini orang nih. Di mana ini ya? Sebentar. Ngagaduhan gubernur orang Subang. Betul. Tani jeung pedagang bego. Dibayar Pak Deddy. Bapak-bapak, ibu-ibu, apunten anu kasuhun khususnya ka wargi-wargi Jalan Cagak. Anu atas kaganggu meunang ieu lalu lintas. Jadi katanya rencananya sehabis ini tuh pada berangkat ke gedung sate untuk menemui Kang Deddy Mulyadi, mungkin seperti itu ya, koordinator unjuk rasa. Saya tuh ingat waktu itu ada deh di videonya Kang Deddy Mulyadi, coba kita lihat ya. Semua Pak yang melanggar, yang penting. Nah ini. Ya semua yang melanggar, tapi lihat dulu itu melanggar enggak, kan yang kita cari yang melanggar. Melanggar artinya dari melanggar bina Ya. marga apa? Ya kan, betul kan? Saya sekarang lagi ngerjain bina marga dulu, Bina marga. PU dulu Pak. Saya ngejalan jalur jalan dulu. Ini yang jadi keluhan itu drainase yang kecamatan itu pada sampai ke apa terminal Jalan Cagak itu. Hujan Tuh kecil sudah ada aja alat banjir. tuh sudah ada alat tuh. Hari ini akan mengerjakan drainase. Pedagang-pedagang kecil ini gimana? Dibongkar. Dibongkar. Terus kompensasi ataupun ganti Apa? rugi lah katakanlah. Kenapa Ada. harus diganti rugi? kan asetnya Pak. Asetnya. Ada aset ya rakyat lah di situ. Kalau ada tanah rakyat, kemudian ada tanah negara mau bangun jalan pakai tanah rakyat, bayar nggak? Iya kan ada ganti rugi lah katakan. Bukan, saya nanya. Kalau rakyat ada tanah negara lagi butuh tanah sama rakyat, bayar nggak ke rakyat? Ya bayar lah. Bayar. Iya, tapi kalau rakyat mah pakai tanah negara tanah balayar. Kan rakyat negara teh ayana kurang Nggak bisa begitu Pak. Logikanya salah Pak. Jangan sekali-kali ngomong Bapak bahwa ini kan tanah negara, siapapun berhak mengisi. Loh, kan tidak semua orang kebagian. Iya. Ya tadinya mungkin rakyat ini karena memang ada aturan bahwa tanah yang Apa? Sok. yang tidak produktif ataupun lahan yang Enggak, kalau ini mah bukan tanah tidak produktif Pak, daerah marka jalan. ya kalau marka jalan kita oke lah ya. Artinya tanah-tanah yang tidak produktif dipakai rakyat tuh mungkin tidak masalah ya. Atau Ya, tapi gimana lamun naik dicokot di ku negara kudu dibikeun. Ya, itu betul. Oke. Ya, cuman saya kalau jelasin sudah- ke Bapak, ini mereka ada uang tunggu selama 2 bulan. Nah, itu berarti ya. Selama 2 bulan ada Selama uang 2 tunggu, bulan. nanti dikasih Nah, beras. Ya. Dikasih beras? duit. Ya. Dikasih Oke, nog. ya, Cuman siap. tidak dikasih suami atau kasih istri. Yang keduanya nanti saya bikinin bangunan-bangunan yang bagus, yang indah. Jangan kalah sama swasta.
Ya, pegang ini ya. Hah? Kita pegang ini. Pegang Ya, naon? artinya ucapannya ini kebijakan ini Pak, kalau gubernur. Kak Kuring mah teu kudu ngomong lebih-lebih sing aing mah asli urang dia. Siap. Beberes. Oke, siap. Urang mah. Ya teman-teman, dari awal juga memang si Akang ini udah mulai bertanya-tanya gitu ya. Tidak seperti pedagang yang lainnya. Tapi saya juga ada sedikit mau komentarin tadi. Nah kalau misalkan berebut tanah nanti pacipek Pak. Jadi kalau misalkan bebas ini tanah negara, siapapun yang mau ini nanti rebutan. Pak golok-golok nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun untuk masyarakat Kabupaten Subang, khususnya para pedagang yang ada di Jalan Cagak. Yang saya mendengar hari ini katanya sedang ada yang mau unjuk rasa ke kantor Pak Gubernur. Saya sangat menyayangkan ya. Dan saya ingin mencoba memberikan pandangan bahwa begini. Saya berharap para pedagang ini jangan mau terprovokasi, mau dihasut, mau diadu dombakan dengan pemerintah daerah oleh oknum-oknum tertentu. Mau dipolitisasi. Kenapa saya bilang mau dipolitisasi? Karena bisa kita lihat dari izin yang mereka sampaikan ingin mendemo, itu koordinatornya sama sekali orang-orangnya tidak ada yang pedagang di situ. Coba kita lihat ya. Itu koordinatornya tidak tahu juga permasalahan intinya seperti apa. Karena yang saya lihat, kita bisa sama-sama lihat koordinatornya ini ya bukan dari pedagang situ asli, ada yang oknum ormas, oknum LSM, ya kita bisa sama-sama menilai itulah. Sehingga saya berharap para pedagang tidak terprovokasi, karena pada prinsipnya silahkan para pedagang tanya kepada daerah lain. Ada tidak daerah lain yang melakukan penggusuran, dagangan pedagangnya diborong oleh pemerintah, walaupun pemerintah nggak ngambil barangnya ya, itu dibagikan lagi ke masyarakat. Uang tunggunya akan diberikan selama 2 bulan, lalu akan ditata lagi, ditempatkan di tempat yang layak dan untuk menjadi daya tarik peningkatan ekonomi. Ada nggak coba cari daerah lain yang sebegitu mengurusnya tentang pergusuran? Saya rasa tidak semua daerah mau melakukan itu. Hanya Kabupaten Subang. Jadi kalau kita masih disebut pemerintah daerah, kabupaten, provinsi ini tidak sayang ke rakyatnya, terus kita harus seperti apa? Saya rasa ini sudah sangat humanis, ini sudah sangat memikirkan para pedagang. Tapi sabar, uang dagangan sudah kita ganti. Sekarang tinggal uang duduk 2 bulan. Jujur, uang duduk 2 bulan itu, uang ganti rugi 2 bulan itu akan kita berikan di minggu-minggu ini rencananya. Tapi begitu ada kejadian ini, ternyata kok pedagang mau dihasut, mau diprovokasi, saya akan menunggu dulu dengan Pak Gubernur. Akan melihat dulu seperti apa. Karena pada prinsipnya, saya dan Pak Gubernur akan mengurus dan menyayangi dan menempatkan dan memberikan hak-haknya itu kepada masyarakat yang mau diurus. Kepada pedagang yang mau diatur, kepada pedagang yang mau diurus. Jadi kalau pedagangnya tidak mau diurus, tidak mau ditata, tidak mau berkolaborasi dengan pemerintah daerah, ya silahkan. Nanti uang ganti rugi, penempatan laginya nanti silahkan mintanya ke koordinator-koordinator yang mau mengajak teman-teman pergi ke gedung sate hari ini. Karena kami akan mengurus dan akan memberikan pelayanan kepada masyarakat, pedagang-pedagang yang khususnya mau diurus. Karena jujur, sebetulnya pemerintah daerah itu tidak ada kewajiban untuk memborong dagangannya, untuk memberikan uang tunggunya, untuk menempatkannya. Karena dagang sendiri itu kan berdiri di tanah yang tidak seharusnya. Itu salah. Tapi bayangkan, hal yang salah pun kita mencoba mencari kebaikan di dalamnya dengan mengganti dagangannya, memberikan uang duduknya selama 2 bulan, menempatkannya lagi nanti di tempat yang layak. Jadi kalau kita disebut kita tidak sayang masyarakat, harus seperti apa lagi kita melakukan hal-hal seperti itu? Bingung juga ya Pak ya? Saya hanya meminta masyarakat sabar. Karena ini kan uang bukan uang kecil, teman-teman harus tahu ada 400 yang kemarin masuk datanya ke saya, pedagang di Jalan Cagak sampai Tambakan itu. Itu kan kemarin sendiri kan banyak yang ngomong uangnya dari mana, awas ada indikasi korupsi, justru karena kita. Jadi kita bingung, kita ngasih cepat dimarahin, kita ngasih sesuai prosedur pun hari ini kita diomongin, jadi bingung gitu ke kitanya. Karena kita ini semuanya harus sesuai prosedur. Karena 400 jongko yang harus kita berikan uang duduk ini bukan uang yang kecil, dan ini kita tidak pakai APBD.
kita mencari dana ke CSR BJB, berkolaborasi agar mau untuk membangun ini, dan ini kan ada tahapannya, kita harus verifikasi, kita dicek dulu, kan nggak bisa sekaligus langsung ini. Justru kalau tiba-tiba saya uang segitu besar langsung saya berikan, harus tanda tanya. Jadi seperti itu, saya harap semua pedagang, masyarakat tidak terprovokasi oleh oknum-oknum tersebut, karena kita bisa lihat, kita bisa sama-sama tahu ternyata orang yang meramaikannya ini, yang seolah membuat ini peduli pedagang dan lain-lain ini, ya bukan pedagang di situ sendiri, tapi oknum-oknum ormas dan LSM, ya yang mungkin saya juga nggak tahu, mungkin itu politisasi atau seperti apa tujuannya, seperti itu. Karena yang jelas tanpa perlu berdemo pun kita akan memikirkan masyarakat kita kok. Tanpa perlu berdemo pun itu sudah jadi bahan pikiran saya dan Pak Gubernur dan akan direalisasikan dalam waktu dekat. Ya itu udah omongannya Pak Bupati seperti itu. Terus juga Kang Deddy Mulyadi juga sudah pernah ngomong kan di kontennya bahwa selaku Gubernur Jawa Barat memang sudah menyiapkan kompensasinya. Coba deh nanti teman-teman nonton channelnya Kang Deddy Mulyadi yang soal pembongkaran di Subang itu, dagangannya dibeliin dulu gitu, terus langsung dibongkar. Ada juga yang meminta membongkar sendiri juga ada. Oke lah, mudah-mudahan di Jawa Barat itu program-programnya Kang Deddy Mulyadi itu semakin bisa memajukan Jawa Barat sehingga Jawa Barat menjadi Jawa Barat istimewa seperti itu teman-teman ya. Mudah-mudahan bisa sinergi lah antara masyarakat dan pemerintah daerahnya seperti itu teman-teman. Jadi bisa berjalan lancar gitu sesuai dengan keinginan baik dari pemerintahnya, baik dari masyarakatnya. Oke, nanti kita akan ketemu lagi di video yang lainnya.